Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata cara penulisan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Bagaimana kita cara menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar menurut kaidahnya. Nah, adapun tujuan Mahara Kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab agar supaya siswa maupun siswi mampu memahami dan mengenali huruf-huruf hijaiyah dengan benar dan cara menulisannya. Langkah pertama, cara mengenali huruf dengan melihat perbedaan yang sederhana. Contohnya, perhatikan huruf-huruf berikut ini dan perhatikan pula kepalanya. Ada perbedaan antara short dan dot. Kita masuk contoh penulisannya. Syafiqun. Contoh pada lafaz syafiqun, ketika disambung menjadi seperti itu. Sama juga khasyafa, maka ketika disambung menjadi khasyafa. Qad, shad, fa, maka ketika disambung seperti tersebut. Kemudian langkah kedua, mengenali huruf-huruf yang dapat disambung dengan huruf lainnya. Ada huruf yang tidak dapat disambung dan ada juga huruf yang dapat disambung. Yang dimaksud itu ada 6 huruf: A, Da, Za, Ro, Za, dan huruf Wa. Kita masuk kepada contoh penulisannya, seperti contoh lafaz khoroja. Khoroja ketika disambung menjadi khoroja. Sa'aso ketika disambung menjadi sa'aso, seperti ini. Faroko, maka ketika disambung akan menjadi faroko. Nah, kemudian menuju kepada langkah ketiga, cara membedakan huruf-huruf yang sama ketika disambung adalah letak dan jumlah titiknya. Itu perbedaannya adalah letak dan jumlahnya. Huruf yang kita maksud itu ada 5. Itu seperti huruf ba, ta, sa, nun, dan ya. Baik, kita masuk kepada contohnya. Ba, maka tulisannya seperti ini. Ya, maka tulisannya seperti ini. Ketika disambung akan seperti ini. Sama juga dengan huruf sa, maka ketika disambung akan seperti ini. Kemudian langkah yang keempat, huruf H di awal berbeda jika berada di tengah, dan begitu pula jika berada di akhir kata. Baik, kita perhatikan contohnya. Ha, mim, sa. Ketika disambung menjadi hamasa. Sa, haja. Sahaja. Maka huruf H-nya ketika di tengah. Dan ketika berada di belakang, huruf H-nya berubah menjadi seperti huruf O. Sama juga ketika huruf dal, seperti itu juga. Kemudian langkah yang kelima, huruf kaf jika berada di awal kalimat dan di tengah kalimat akan berubah bentuk, dan jika di akhir akan kembali ke bentuk semula. Baik, kita perhatikan contoh berikut. Kutiba. Pada lafaz kutiba, kata kutiba ketika disambung akan seperti ini. Ketika berada, kafnya berada di depan. Ketika kafnya berada di tengah akan seperti lafaz sakata. Dan ketika di belakang akan kembali seperti huruf kaf semula. Baik, kita menuju langkah yang keenam. Huruf lam apabila ditulis di awal dan di tengah akan berubah menjadi huruf alif. Bedanya alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya seperti lazidah, lazidah jika lamnya berada di awal. Berada di belakang, lamnya seperti mata kail. Dan ketika lam berada di tengah,
maka lamnya mau sama seperti huruf alif. Kemudian kita melangkah kepada langkah ketujuh. Huruf mim apabila ditulis baik di awal maupun di akhir akan membentuk seperti huruf O alias bulat. Baik, kita masuk kepada contohnya. Ketika huruf mim ditulis di belakang, maka akan seperti itu. Ketika berada di tengah, maka akan membentuk huruf seperti huruf O. Dan ketika dia berada di depan, maka seperti huruf O juga. Kemudian kita melangkah kepada langkah ke-8. Huruf Ain dan Ghain mempunyai aturan penulisan yang sama karena dia sama-sama tidak jauh bentuk hurufnya. Kita masuki contoh. Huruf Ain ketika berada di tengah, maka tulisannya ma'aka, ma'aka, seperti huruf O pula. Ketika huruf Ain di depan, maka huruf tulisannya seperti ini. Dan ketika dia berada di tengah, maka tulisannya akan seperti ini. Baik, langkah ke-9 ataupun langkah yang terakhir. Huruf To dan Zo akan tetap bentuknya dimanapun dia berada, baik itu di awal, tengah maupun akhir. Baik, kita lihat contohnya. To berada di depan, maka tulisannya seperti ini, To'ama. Berada di belakang, ketika huruf Zo berada di belakang, maka huruf tulisannya seperti ini, Ghalazo. Ini adalah tidak ada perubahan. Baik, kita memasuki kepada evaluasi. Mari kita belajar evaluasi daripada pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari barusan. Karoro, maka ketika disambung akan seperti ini, karoro. Mana'a, maka pada lafaz mana'a ketika kita sambung akan menjadi seperti ini, mana'a. Kemudian lafaz tatola, ketika kita sambung maka akan seperti ini, tatola. Kemudian huruf karoma, ketika kita sambung akan seperti ini, karoma. Kemudian abada, ketika kita sambung maka akan menjadi seperti ini, abada. Baiklah, mudah-mudahan pelajaran ini dapat menambah wawasan kita dalam menulis bahasa Arab yang baik dan benar, dan mudah-mudahan kita senantiasa senang dalam mempelajari bahasa Arab. Sekian dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.